Mari kita awali pertemuan kita dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qaulina. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Fafahamna Sulaimana wa kulan ataina hukman wa ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadah hanya mencari ridha Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah beri hidayah, petunjuk senantiasa mencari ridha Allah Jalla Jalaluh di dalam setiap gerak gerik tindak tanduk kita, di dalam keseharian kita, insya Allah. Baik, pada channel Hairul Ayat-Ayat Al-Quran kita akan melanjutkan kajian kita tentang surah Ad-Duha ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wajadaka dhallan fahada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana artinya, dan dia mendapatimu, wahai Muhammad, sebagai seorang yang bingung. Lalu dia, Allah Jalla Jalaluh, memberikan petunjuk kepadamu. Nabi Muhammad SAW bingung di sini adalah melihat kondisi kaumnya, umatnya pada waktu itu di kota Mekah dikuasai oleh bangsa Persia, bangsa Romawi, sehingga adat istiadat mereka senantiasa dipengaruhi oleh bangsa Habsyi. Nah, jadi tiga kondisi itu, bangsa Persia, bangsa Romawi, dan bangsa Habsyi pada waktu itu menguasai kondisi keadaan kota Mekah. Nah, sehingga Rasulullah SAW memikirkan bagaimana jalan keluar dari kondisi ini. Sering terjadi perperangan, sering terjadi pertumpah darah, sering terjadi cekcok, kejelekan, sering terjadi pokoknya yang negatif, yang jelek-jelek sering terjadi. Akhirnya Rasulullah SAW merenung, berpikir bagaimana solusi dari permasalahan ini. Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluh memberi Rasulullah SAW wahyu. Wahyu ini yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Nah, sehingga dapatlah solusi. Sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan kebaikan demi kebaikan, kebenaran demi kebenaran yang datangnya dari Allah Jalla Jalaluh, yang disampaikan oleh malaikat Jibril melalui wahyunya, yakni Al-Quranul Karim, kalamullah. Nah, maka disinilah terjadinya kebaikan-kebaikan itu, sehingga menyebabkan Rasulullah SAW menjadi lega, menjadi tenang, menjadi mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, bingung di sini adalah bahwasanya Rasulullah SAW di ayat lain sebagaimana maknanya saja menegaskan Al-Quranul Karim ini adalah benar-benar wahyu dari Allah Jalla Jalaluh yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu, sehingga seandainya lah
Rasulullah SAW seorang yang cerdas, di dalam artian di sini maknanya pandai menulis, pandai mengarang, hebat, bisa mengarang, menulis, tentu akan lebih ragulah orang-orang yang senantiasa meragukan Rasulullah SAW. Nah, ini membuktikan nyata bahwasanya Al-Quranul Karim kalamullah yang langsung Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Hingga meyakinkan bahwasanya dengan kebingungan Rasulullah ini membuktikan bahwasanya setiap tanda tanduk, setiap gerak geri, setiap aktivitas perbuatan Rasulullah SAW senantiasa dibimbing oleh Allah Jalla Jalaluh. Senantiasa diarahkan, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa membimbing Rasulullah SAW. Sehingga di dalam perjalanan dakwah beliau, perjalanan kehidupan beliau, perjalanan karir beliau, di dalam menegakkan dakwah ini, di dalam menyampaikan kalimat La ilaha illallah, itu senantiasa dibimbing oleh Allah Jalla Jalaluh. Itu senantiasa membuat Rasulullah SAW mendapatkan hidayah dan petunjuk. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sebagai umatnya, kaum muslimin dan muslimat, senantiasa berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim, kalamullah. Mudah-mudahan Allah tambahkan iman-iman kita yang ada di dalam dada kita ini, dengan senantiasa mampu berusaha mengamalkan apapun yang disampaikan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranul Karim, kalamullah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga untuk senantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perbuatan beliau, baik ketetapan beliau di dalam hadisnya, baik contoh-contoh di dalam hadis beliau, ataupun perkataan beliau. Mudah-mudahan Allah tanamkan iman-iman di dalam hati kita. Allah tunjukkan hidayah di dalam pemikiran kita. Allah senantiasa bimbing lisan kita ini untuk mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang benar-benar saja, mengeluarkan kata-kata yang Allah ridhoi, mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang diperintahkan, yang diatur, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita hidayah petunjuk ketika kita dalam kondisi susah, ketika kita dalam kondisi bingung, gundah gulana. Mari kita kembalikan pemikiran kita, hati kita kepada tadabur, yakni kepada ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, kalamullah. Mari ketika kita dalam kondisi bingung, gundah gulana, punya problematika masalah yang tidak terpecahkan oleh akal kita yang singkat, yang pendek, yang dangkal ini, mari kita kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita benar-benar mendapatkan solusi-solusi yang kita butuhkan, yang meringankan beban-beban kita. Sebagaimana di antara maknanya saja, tidak telah aku tinggalkan dua perkara yang apabila umatku berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yakni kalamullah Al-Quranul Karim, kitabullah, dan begitu juga hadis Rasulullah SAW, baik di dalam perbuatan beliau, perkataan beliau, ataupun ketetapan-ketetapan beliau, insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri hidayah petunjuk kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan dunia ini insyaallah, untuk senantiasa mampu mengikuti Al-Quranul Karim, kalamullah, menggalinya, memahaminya, dan menjadikannya pedoman di dalam kehidupan kita, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah juga beri kemudahan kepada kita untuk senantiasa berusaha memahami hadis Rasulullah SAW, baik berupa lisannya, perkataan beliau, ataupun perilaku beliau, dan ketetapan-ketetapan beliau, insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita, beri hidayah dan petunjuk kita
ketika kita dalam kondisi susah, galau, ketika kita dalam kondisi bingung, ketika kita dalam kondisi terpuruk sekalipun, insya Allah Allah akan beri petunjuk, hidayah, dan kekuatan iman kita. Insya Allah Allah tambahkan iman kita, Allah tambahkan ilmu kita, Allah tambahkan pemahaman kita tentang agama-agama kita. Di antara bahwasanya seseorang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh adalah Allah mudahkan dia untuk memahami agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah cintai. Allah mudahkan kita untuk memahami agama kita, yakni agama Islam, yakni agama tauhid, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Rabb kecuali Allah, yakni agama yang mengesahkan Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita teman-teman yang senantiasa membawa kita kepada keimanan, yang mengajak kita senantiasa kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, kepada jalan yang benar, jalan yang telah diaturkan, jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh, jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah beri lingkungan-lingkungan yang senantiasa kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga kita senantiasa Allah bimbing, Allah bina, Allah senantiasa beri hidayah dan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan teman, lingkungan yang senantiasa membuat kita semakin cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, kembali istighfar kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah, dan orang yang senantiasa membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, sehingga senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, insya Allah. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita, seandainya kita terpuruk, seandainya kita apapun, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita senantiasa kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, insya Allah. Mudah-mudahan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah juga mencintai orang-orang yang senantiasa bersabar dalam kondisi apapun. Kullu ma qadarallahu khair. Apapun yang Allah takdirkan di dalam diri kita, apapun yang Allah takdirkan kepada diri kita, baik jelek ataupun buruk menurut persepsi kita, insya Allah itu semuanya baik di sisi Allah Jalla Jalaluh. Maka sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman ketika Allah beri dia ujian, sedikit rasa haus, rasa lapar, kekurangan jiwa, dia bersabar dalam kondisi itu, maka itu baik untuk dirinya. Dan ketika Allah uji dia dengan kemewahan, Allah uji dia dengan harta benda yang melimpah, Allah uji dia dengan jabatan yang tinggi, Allah uji dia dengan kondisi terpandang di dalam kaumnya, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu pun baik untuk dirinya. La in syakartum la azidanakum. Siapapun yang bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan Allah tambah nikmat itu. Nah, indikator bersyukur adalah kita gunakan nikmat-nikmat Allah tadi berupa harta benda, kita gunakan untuk berusaha untuk tegak di jalan Allah Jalla Jalaluh. Allah beri kita kesehatan mata, kita gunakan mata ini semampu sebisa kita untuk melihat yang baik-baik saja, insya Allah. Kalau gunakan lisan kita, hati kita, kita gunakan untuk yang baik-baik, mencari ridha Allah Jalla Jalaluh, insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita nikmat hidup di dunia ini, Allah beri kita nikmat di kubur kelak, dan Allah kumpulkan kita di dalam surganya, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah jauhkan, Allah hindarkan kita dari susah malapetaka, kesusahan di dunia ini. Allah hindarkan kita dari azab kubur, dan insya Allah Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari azab api neraka hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup pertemuan kita dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.